Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kawela Macinta Hendra Jaya, NIM B02200035. Saya Rihan Muhammad Syahputra dengan NIM B02200057. Pada video ini, kami akan menjelaskan kisah hidup dari Syekh Siti Jenar. Nama dan julukan Syekh Siti Jenar. Disebutkan dalam literatur bahwa Syekh Siti Jenar lahir di Persia pada tahun 1426 Masehi atau 1436 Hijriah. Beliau memiliki nama kecil Abdul Hasan bin Abdul Ibrahim bin Ismail. Dalam kitab Negara Kertabumi, Syekh Siti Jenar lahir di Semenanjung Malaka. Ayahnya bernama Syekh Datuk Saleh. Ada juga yang menyebutkan bahwa Syekh Siti Jenar merupakan anak dari Sunan Ampel. Literasi lain mengungkapkan Syekh Siti Jenar merupakan keturunan Cirebon dengan nama Ali Hasan atau Syekh Abdul Jalil. Ia dilahirkan di lingkungan Pakuan Caruban yang saat ini berubah menjadi Cirebon. Ayahnya adalah seorang raja pandita dengan nama Resi Bungsu. Syekh Siti Jenar juga dikenal dengan nama Sunan Jepara, Syekh Lemah Bang, dan Syekh Lemah Abang. Nama kecil Syekh Siti Jenar adalah Abdul Hasan bin Abdul Ibrahim bin Ismail, dan nama aslinya adalah Sayyid Hasan Ali Al-Husaini. Namun setelah beranjak dewasa, beliau memiliki gelar Syekh Abdul Jalil atau Raden Abdul Jalil. Yang kedua adalah silsilah keturunan Syekh Siti Jenar. Ada dua literatur yang menyebutkan bahwa Syekh Siti Jenar merupakan kerabat Nabi sekaligus keturunan Sunan. Kita akan membahas untuk kerabat Nabi terlebih dahulu. Salah satu versi Maktab Daimi keturunan Habib dan Sayyid mengatakan Siti Jenar adalah anak Sunan Ampel Raden Abdul Jalil di Jepara. Abdul Jalil adalah anak dari Abdul Soleh. Beliau memiliki ajaran berbeda yang diperintahkan untuk berjalan ke arah barat dengan menggunakan nama samaran di Jepara, yaitu Abdul Jalil bin Datuk Soleh. Secara silsilah atau kekerabatan, Datuk para Wali Songo Syekh Siti Jenar merupakan keturunan ke-23 dari Nabi Muhammad SAW. Kekerabatan antar Wali Songo, Datuk Wali Songo Syekh Jumadil Kubro yang merupakan keturunan ke-20 Rasulullah Muhammad SAW, Siti Jenar, Sunan Ampel, Maulana Malik Ibrahim keturunan yang ke-23 Rasulullah. Selain Maulana Malik, ada Raden Sahid alias Sunan Kalijaga, ada Raden Paku yang kondang disapa Raden Pakuningrat. Berikutnya kita akan membahas keturunan Sunan. Syekh Siti Jenar yang terkenal dan juga fenomenal di Nusantara yang memiliki ajaran dan kepercayaan yaitu Manunggaling Kawula Gusti ini diduga merupakan keturunan dari salah satu tokoh Wali Songo yaitu Sunan Ampel. Dari Kiai Haji Muhammad Solihin dalam salah satu bukunya yang menuliskan trilogi Syekh Siti Jenar menegaskan bahwa Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang adalah anak daripada Sunan Ampel, di mana ia mengungkapkan bahwa Siti Jenar masih keturunan darah Sunan. Pembahasan berikut adalah tentang sejarah pendidikan Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar pergi menuntut ilmu ke Persia dan tinggal di Baghdad selama 17 tahun. Beliau berguru kepada Abdul Malik Al-Baghdadi, seorang Yahudi yang menyamar Islam dan menguasai berbagai jenis ilmu pengetahuan agama. Syekh Siti Jenar lebih berminat mendalami ilmu tasawuf, sehingga ia sangat mendalami penguasaannya atas ilmu tersebut. Bahkan beliau juga berguru pada Syekh Ahmad yang menganut aliran Tariqat Akmaliyah. Segala yang diperoleh Syekh Siti Jenar di Baghdad membuat pandangannya berbeda dengan pandangan seumumnya. Oleh Siti Jenar, ilmu tasawuf digabungkan sedemikian rupa dengan ilmu filsafat dan ilmu logika. Hal ini tidak lazim, sebab ilmu tasawuf adalah pengetahuan intuitif yang rahasia. Dengan digabungkan ilmu ini menjadi ilmu terbuka untuk dijadikan bahasan filosofis.
Siti Jenar beranggapan bahwa pengetahuan makrifat atau gnostik yang bersifat suprarasional tidak harus dijabarkan dengan sistem isyarat atau kode yang bersifat mistis dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara masuk akal. Sebaliknya, pengetahuan gnostik harus bisa dijelaskan secara rasional yang bisa diterima akal. Selanjutnya, tujuan utama Syekh Siti Jenar. Tujuan utama Syekh Siti Jenar yang pertama, mengajak manusia untuk tumbuh dan berkembang seperti filosofi pohon Sidratul Muntaha yang berarti aktif, progresif, dan positif. Yang kedua, membangkitkan pribadi insun sejati melalui tauhid al-wujud atau ajaran manunggaling kawula Gusti. Yang ketiga, gerakan pembebasan kemanusiaan dari kungkungan struktur politik berdalih agama sekaligus pembebasan dari pasungan keagamaan yang formalistik. Ajaran Syekh Siti Jenar. Hakikat Tuhan. Ajaran dan seluruh pandangan Syekh Siti Jenar bersumber pada gagasan sentral tentang ketuhanan. Syekh Siti Jenar memandang bahwa manusia adalah jelmaan zat Tuhan atau biasa kita sebut manunggaling kawula Gusti. Hyang Widi atau Tuhan dianggap sebagai satu wujud yang tak dapat dilihat oleh mata, dilambangkan seperti bintang-bintang, cemerlang, dan warnanya indah. Menurut Syekh Siti Jenar, Tuhan itu serupa dengan dirinya sendiri. Syekh Siti Jenar percaya bahwa dirinya tidak akan mengalami sakit dan sehat, dan akan menghasilkan perwatakan kebenaran, kesempurnaan, serta kebaikan. Hakikat manusia. Keyakinan bahwa manusia adalah makhluk sempurna tidak dapat menanggung beban adanya nafsu rendah badani manusia yang justru cenderung kepada kecintaan kebendaan atau duniawi. Menurut Syekh Siti Jenar harus ada perlawanan terhadap nafsu rendah badani yang bersemayam dalam diri manusia tersebut. Konsep inilah yang dimaksud dengan jihad akbar. Hakikat diri manusia adalah jagat besar, karena ia mewakili diri yang maha besar atau Tuhan. Manusia terdiri dari jiwa sebagai penjelmaan zat Tuhan, sedangkan raga adalah bentuk luar dari jiwa yang dilengkapi panca indera, berbagai organ tubuh. Hakikat kehidupan. Dalam pandangan Syekh Siti Jenar, kehidupan di dunia ini tidak lebih sebagai bentuk kematian. Menurutnya, kehidupan di dunia ini merupakan alam kematian karena bukan suatu kehidupan yang sejati. Kematian yang dimaksud adalah kematian yang singgah sebentar dalam jasad dan dada manusia. Ketidaktahuan manusia akan kehidupan di dunia ini yang merupakan suatu kematian inilah yang membuat orang-orang tersebut akan tersesat dalam neraka. Ajaran Syekh Siti Jenar mengatakan bahwa roh manusia terlepas dari badan atau raga maka akan hidup dengan langgeng. Kontroversi ajaran. Ajaran manunggaling kawula Gusti terdengar oleh para wali dan dianggap sebagai konsep yang menyimpang dari ajaran Islam. Sehingga digelarlah pertemuan para wali dan sejumlah tokoh penting di Istana Argapura Giri atau sekarang disebut Gresik. Pertemuan dihadiri oleh Sunan Kalijaga, Sunan Ampel, Sunan Kudus, Sunan Bonang, Tan Goat alias Syekh Bentong, Panembahan Madura, Pangeran Palembang, dan Syekh Lemah Bang. Diawali dengan sesi bertukar pikiran di mana para tokoh dan wali memaparkan pengetahuan serta pemahaman mereka terkait dengan agama Islam dan hal lainnya. Riuhnya saat bagian Syekh Lemah Bang yang berucap menyembah Allah dengan bersujud beserta rukuknya pada dasarnya sama dengan Allah, baik yang menyembah maupun yang disembah. Dengan demikian hambalah yang berkuasa dan yang menghukum pun hamba juga. Argumen itu yang membuat beberapa orang di dalam forum menuding bahwa Syekh Lemah Bang telah berdosa karena menyimpang terlalu jauh dari agama dan menganggap dirinya sama dengan Tuhan. Tetapi ia menanggapinya dengan tenang dan berkata, biar jauh tetap benar, sementara yang dekat belum tentu benar. Menurutnya, dasar yang ingin disampaikan dari syahadat dan tauhid adalah manunggal atau bersatu. Artinya, semua ciptaan Tuhan pada akhirnya akan menyatu dengan yang menciptakan. Maka dari itu, menjadi manunggaling kawula Gusti.